Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi dengan sahabat muslim dimanapun berada terkait dengan bagaimana trik dan cara kita bila kita terjebak hutang sampai di luar kemampuan kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pembahasan kali ini adalah saya fokuskan terhadap seseorang yang sudah berkeluarga. Bila ada sepasang suami istri dan mendapatkan ujian dari Allah, terjebak dengan suatu hutang yang sangat tinggi di luar kemampuannya, sehingga membuat kehidupan menjadi resah, tidak nyaman. Bahkan di dalam hubungan berkeluarga antara suami dan istri, mungkin suami istri dan anak-anak menjadi kurang harmonis. Lalu bagaimana jalan atau solusi mengatasi permasalahan tersebut? Sahabat muslim yang dirahmati Allah, begini. Saat kita diuji oleh Allah dengan hutang umpamanya yang di luar kemampuan kita, maka jalan untuk melunasinya adalah memohon kepada Allah dengan cara sebagai berikut. Caranya, yang pertama, selaku pribadi dari seorang suami atau istri selaku penanggung jawab hutang, yang pertama kali berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya berprasangka baik, Allah tetap akan memberikan solusi di dalam masalah Anda dengan semua ini, karena Allah Maha Kuasa. Itu. Jadi kita punya prasangka baik pada Allah di dalam masalah kita. Nah, setelah itu, karena kita sudah langkah awal ini berprasangka baik kepada Allah, maka selanjutnya yang kedua yaitu kita berusaha membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik kepada orang lain. Contoh, tentunya di dalam masalah kehidupan, termasuk dalam masalah hutang yang menimpa Anda, berkaitan dengan orang lain yang mungkin dolim kepada kita. Hilangkan, ampuni mereka dulu. Ampuni kalau ada orang dolim. Cara mengampuni orang yang dolim bagaimana? Kalau orang itu mungkin dengan kejahatannya, akhirnya kita punya hutang. Kita pasrahkan pada Allah. Ya Allah, kalau orang itu dolim kepadaku, ampunilah segala dosa-dosanya. Sebab apa? Dengan kita mendendam, maka kita akan jauh dari Allah. Itulah tabir yang menutup hubungan kita dengan Allah. Malaikat-malaikat rahmat tidak bisa mendekati kita karena ada sifat-sifat dendam tadi itu. Maka pasrahkanlah mereka pada Allah. Ya Allah, itu hambamu berdolim kepadaku. Aku serahkan kepadamu. Engkau maha adil di atas segala-galanya. Maksudnya kita melampiaskan semacam itu pada Allah supaya kita tidak perlu berpikir atau selalu menanamkan kebencian kepadanya atau iri hati atau dengki kepadanya.
Sebab semua itu tidak ada gunanya, menguras energi, menutupi hubungan kita kepada Allah, menjadi tabir pemisah antara kita dengan rahmat Allah. Jadi lepaskan semua manusia, ampuni mereka semua yang bersalah kepada kita. Mereka yang sudah mendolimi kita, sudahlah, lepaskan mereka semua, terserah Allah sudah. Jika ini sudah, sehingga dalam hati kita itu tidak ada manusia, tentu kalau di dalam sifat pola pikir, pikiran kita kalau ingat pasti ada, tapi segera kembalikan pada Allah. Semuanya Allah yang Maha Adil. Kita tidak bisa membalas satupun dari mereka yang jahat, yang dolim. Kita tidak bisa membalas mereka. Hanya Allah yang bisa membalas, pasti itu. Kita hanya buang-buang energi dengan dengki atau dengan dendam padanya, energi terbuang, rahmat tertutup. Jadi kembali, bersihkan hati dari sifat-sifat yang dolim atau sifat-sifat iri dengki kepada semua manusia. Sudah, ampuni saja mereka. Kita fokus pada hutang kita. Kita fokus kepada Allah, memohon pertolongan. Tidak harus dengan kita khusyuk gini-gitu. Cukuplah kita meniatkan membersihkan hati kita dari mereka. Kalau tersisa ada sedikit-sedikit itu tentu karena kita ilmiah. Yang penting iktikat hati kita sudah menyampaikan kepada Allah, menyerahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Jadi yang pertama, lepaskan mereka semua. Serahkan kepada Allah jika mereka ada yang dolim atau jahat pada kita. Ini nomor satu. Setelah kita bisa melepaskan ini, demikian pula si pasangan hidup kita bisa menyerahkan semua mereka yang dolim kepada Allah, mengampuni mereka, maka disinilah kita layak mendapatkan rahmat Allah tanpa tabir yang menghalangi tadi itu. Jadi suami istri ini wajib membersihkan itu. Setelah ini bisa dilanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu hubungan suami istri ini diperbaiki. Laksanakan tugas kalian suami istri ini dengan baik sesuai agama. Bagaimana agar bisa mengatasi seluruh permasalahan hutang-hutang yang begitu tinggi di luar kemampuan kita? Kita hanya bisa memohon kepada Allah, dan kita harus melakukan trik tadi. Yang pertama tadi itu kita harus membersihkan diri kita. Yang kedua, kita harus menjalankan kehidupan suami istri dengan benar sesuai agama. Contoh, bagaimana kewajiban seorang laki-laki kepada istri. Mulai dari mulut misalnya. Sesuai dengan rumah tangga Rasul, mulutnya hanya mengucapkan yang baik dan membahagiakan istri. Demikian pula pandangan seorang suami kepada istri. Pandangan yang baik, pandangan yang menyejukkan. Demikian pula sikap kita bagaimana kepada seorang istri. Lakukan sebagaimana Rasulullah membimbing kita di dalam menjalani hubungan berkeluarga antara suami dan istri. Lakukan. Jangan ada pertengkaran di antara suami istri. Demikian pula sebaliknya. Si istri harus menjalankan kewajibannya kepada suami dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan ini diharapkan tujuannya harmonis. Nah, jadi yang pertama tadi, lepaskan mereka yang dolim, yang jahat, maafkan. Yang kedua, hubungan suami istri diperbaiki dengan penuh keharmonisan. Disinilah baru Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari hutang-hutang Anda. Percaya atau tidak, marilah kita coba. Ayo kita jalankan. Terus komunikasi, terus belajar. Sehingga mampu
aplikasikan yang saya sampaikan dalam kehidupan Anda dengan nyata. Sehingga jika dua ini terpenuhi dalam unsur kehidupan Anda, maka kehidupan Anda akan selalu bahagia. Selalu bahagia. Selalu bahagia inilah rahmat Allah akan mudah datang mengatasi problem-problem kita. Karena kita tadi ada masalah hutang yang sangat tinggi di luar kemampuan kita, tentu di sela-sela kita menjalani kehidupan, kesusahan, gundah gulana itu akan datang terkait dengan permasalahan hutang itu. Saat itu datang, tidak ada yang bisa mengusirnya semua itu yang tidak ada gunanya, kecuali kita selalu berusaha tersenyum. Berusaha tersenyum dalam menjalani kehidupan sehari-hari bagi seorang suami dan istri, dengan siapapun. Sambil mohon pada Allah agar solusi hutang diberikan jalan. Dengan demikian, di dalam jangka waktu 99 hari, Anda akan menemukan keajaiban itu paling lama di situ. Mudah-mudahan tidak sampai itu, dalam hitungan 3 hari, mungkin 9 hari, Allah akan memberikan jalan penyelesaian yang terbaik. Sahabat Muslim, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diingat-ingat, sehingga apa yang kami sampaikan pada kali ini memberikan manfaat kepada seluruh sahabat Muslim dimanapun Anda berada. Jika kurang paham, silakan bisa komentar. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.